Sinteyong menanggapi kemenangan timnas U17 Indonesia atas Korea Selatan di laga pembuka grup C Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia berhasil mengejutkan persaingan di fase grup saat menghadapi Korea Selatan. Korea Selatan berhasil ditundukkan dengan skor 0-1 pada laga tersebut. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Evandra Florasta. Kemenangan ini diraih dengan cara yang menarik. Nova Arianto selaku pelatih kepala meniru cara yang persis sama dengan gurunya di timnas Indonesia dulu, yakni Sinteyong. Ex-bek Persib Bandung tersebut menurunkan formasi 3-4-3 saat jumpa Korea Selatan. Nova Arianto memilih untuk bermain rapat dalam bertahan dan juga mengincar serangan balik. Disiplin dan juga mengandalkan ketahanan fisik jadi identitas utama permainan Nova Arianto bersama timnas Indonesia U17. Pola ini sama seperti yang diterapkan oleh Sinteyong saat timnas U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Di samping itu, Sinteyong angkat bicara soal muridnya berhasil mengikuti jejaknya mengalahkan Korea Selatan. Juru taktik 54 tahun tersebut mengaku juga menonton duel kedua tim. Dirinya mengakui bahwa sepak bola Asia Tenggara sudah melaju pesat, termasuk Indonesia. Namun dirinya enggan menyebutkan bahwa sepak bola Korea Selatan mengalami kemunduran. Menurutnya negara kelahirannya tersebut kurang beruntung saat kalah dari Indonesia. Meskipun begitu, Sinteyong memuji lini pertahanan timnas U17 Indonesia saat menang atas Korea Selatan. Saya juga menonton pertandingan itu, ujar Sinteyong sumber News Daily. Saya rasa sepak bola Asia Tenggara termasuk Indonesia sudah jauh lebih maju dibanding masa lalu. Namun saya tidak melihat sepak bola Korea mengalami kemunduran. Dalam pertandingan ini Korea kurang beruntung dalam mencetak gol. Korea lebih unggul dalam permainan, Korea kurang beruntung dalam mencetak gol. Dan Indonesia bertahan dengan baik, ujarnya. Nova Arianto berhasil membuktikan diri sebagai salah satu juru taktik moncer dari Indonesia. Pria 44 tahun tersebut berhasil membawa timnas U17 Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Kelolosan tersebut jadi rekor tersendiri bagi Nova Arianto. Ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut jadi orang pertama yang membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia dari jalur kualifikasi. Pada dua keikutsertaan sebelumnya, Indonesia tampil di Piala Dunia U20 1979 dan juga Piala Dunia U17 2023 bukan dari jalur kualifikasi. Dan tentu kepiawaian Nova Arianto sebagai juru taktik tidak dibangun dalam satu malam. Dirinya mewarisi sikap Sartono Anwar selaku ayahnya saat aktif sebagai pelatih dulu yang terkenal sangat disiplin kepada anak asuhnya. Selain itu, dirinya juga sudah membangun rekam jejaknya sebagai pelatih kepala di berbagai klub tanah air. Usai masuknya Sinteyong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada Desember 2019, Nova Arianto ditarik sebagai salah satu asistennya. Selama 5 tahun masa kerja bersama Sinteyong, Nova Arianto banyak belajar soal ilmu kepelatihan. Ilmunya langsung ditunaikan saat dipercaya sebagai juru taktik timnas U17 Indonesia. Nova Arianto mengikuti jejak sang guru dalam menyusun taktik permainan. Pelatih 44 tahun tersebut menurunkan formasi 3-4-3 dengan pendekatan mengincar serangan balik cepat dan juga bermain rapat saat bertahan. Selain itu, dirinya juga tak segan untuk membentuk kedisiplinan para pemain dengan cara yang ketat. Salah satunya dengan melarang anak asuhnya bermain media sosial. Selain itu, anak asuhnya juga diminta untuk melakukan latihan fisik berat untuk membentuk ketahanan stamina di lapangan. Sinteyong selaku sang guru memberikan pujian setinggi langit kepada muridnya yang berhasil bersinar. Saat melakoni peran di pinggir lapangan, Sinteyong mengaku bahwa Nova Arianto adalah murid yang luar biasa. Ex-bek timnas Indonesia tersebut adalah seorang pembelajar luar biasa. Sejak pertama kali melatih timnas Indonesia, Sinteyong mengaku sudah mengincar sosok Nova Arianto untuk jadi asistennya. Pasalnya, Nova Arianto juga merupakan sosok pelatih masa depan. Sinteyong yakin muridnya akan jadi pelatih handal di masa depan. Beliau adalah satu-satunya pelatih Indonesia yang pernah bekerja sama dengan saya selama 5 tahun saat saya menjadi pelatih Indonesia. Coach Nova adalah pelatih yang luar biasa. Beliau juga bersemangat. Beliau juga sangat baik dan sopan. Beliau adalah pelatih yang saya incar. Saya yakin Nova akan menjadi pelatih yang handal di Indonesia, ujar Sinteyong sumber News Daily. Timnas U17 Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kepastian ini didapatkan pada Senin 7 April 2025. Pada kesempatan tersebut, Timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan Yaman
Ini merupakan laga kedua grup C Piala Asia U17 yang terlaksana di Prince Abdullah Al Faisal Stadium Jeddah, Arab Saudi. Ya, tim asuhan Nova Arianto sukses menumbangkan Yaman dengan skor 4-1. Tambahan 3 poin membuat timnas U17 Indonesia memastikan diri lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Hal ini sekaligus membuat timnas U17 Indonesia mengamankan tiket lolos langsung ke Piala Dunia U17 2025. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut mengucapkan selamat kepada timnas U17 Indonesia. Saya ucapkan selamat. Kemenangan atas Yaman di pertandingan kedua Piala Asia U17 membuat timnas Indonesia U17 lolos ke babak 8 besar dan sekaligus memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025 Qatar, kata Erick Thohir, sumber laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Erick Thohir memberikan peringatan kepada timnas U17 Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengingatkan agar timnas U17 Indonesia tak cepat puas. Pasalnya, timnas U17 Indonesia masih menyisakan satu laga lagi di babak penyisihan grup C Piala Asia U17 2025. Laga tersebut yakni melawan Afghanistan pada tanggal 10 April mendatang. Tapi ingat, perjuangan belum selesai. Para pemain dan tim pelatih harus kembali fokus ke pertandingan Piala Asia U17 berikutnya untuk meraih prestasi terbaik di Piala Asia U17 2025, ucap Erick Thohir. Nova Arianto yang memiliki julukan Suster Ngesot berhasil membawa timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025. Ya, sosok Nova Arianto sebelumnya lebih dahulu dikenal sebagai bek tengah. Tidak hanya bermain di berbagai klub di Indonesia, Nova juga sempat menjadi pilihan utama di skuad Garuda. Darah sepak bola memang mengalir di dalam darah Nova Arianto. Sang ayah Sartono Anwar adalah mantan pemain sepak bola di era 1960-an yang kemudian menjadi pelatih sejak tahun 1970-an dan aktif melatih hingga dekade 2010-an. Setelah menimba ilmu di PSIS Semarang pada level junior, Nova Arianto sempat menikmati atmosfer sepak bola Italia ketika masuk dalam daftar tim PSSI Barretti. Setelah mendapatkan tempaan di Eropa pada pertengahan 1990-an bersama rekan-rekan seangkatannya, yakni seperti Imran Nahumaruri, Eli Aboy, dan juga Karis Yulianto, Nova Arianto kemudian menjalani karir profesional di Arceta Solo pada 1997. Sebagai pemain muda, Nova Arianto tak langsung mendapatkan tempat reguler dan juga harus berpindah-pindah klub termasuk ke PSIS dan juga PSS Sleman. Pemain yang sempat mendapatkan julukan Suster Ngesot karena selebrasi golnya itu kemudian mulai mendapatkan posisi inti di Persebaya Surabaya. Kebersamaan Nova Arianto bersama Bajul Ijo berlangsung sejak 2002 hingga 2006. Setelah itu Nova Arianto kemudian membela Persib Bandung sejak 2007 sampai 2011. Kesempatan untuk mengenakan seragam timnas Indonesia hadir ketika Nova Arianto menjadi pemain Maung Bandung. Sempat semusim membela Sriwijaya FC, Nova kemudian menghabiskan 3 musim terakhir sebagai pemain bersama klub Pelita Bandung Raya. Bersama PBR pula, Nova menjajal kemampuan di sisi lapangan sebagai asisten pelatih. Karirnya sebagai juru latih pun serupa dengan ketika masih menjadi pemain. Nova Arianto kerap pindah dari satu klub ke klub lain. Setelah Pelita, Nova kemudian menangani Madiun Putra, Bayangkara FC U21, Lampung Sakti dan juga Bayangkara FC U20. Nova lantas mendapatkan kepercayaan mendampingi Indra Safri di timnas Indonesia U23 pada tahun 2019. Kemudian mantan pemain PBR itu dipercaya mendampingi pelatih Gong Oh Hyun di timnas Indonesia U19 pada tahun 2020. Setelah itu Nova Arianto juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia senior di bawah asuhan Sintayong pada tahun 2021. Kemudian Nova mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia U17 pada tahun 2024. Karakternya yang disiplin dan juga keras berhasil mencetak timnas Indonesia U17 yang kuat secara mental, fisik, kecepatan dan juga taktik. Nova pun sukses membawa timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 setelah berhasil meraih 2 kemenangan beruntun di grup C Piala Asia U17 2025. Evandra Florasta tampil impresif dalam 2 pertandingan timnas Indonesia U17 dalam gelaran Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Pemain Bayangkara FC ini mencetak gol kemenangan Indonesia saat mengalahkan Korea Selatan pada Jumat 4 April dan menceploskan 2 gol ketika menang 4-1 atas Yaman Senin 7 April. Berkat 2 kemenangan ini, Indonesia U17 lolos ke babak 8 besar, meskipun masih ada 1 laga grup tersisa. Sekaligus pula Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Evandra Florasta lahir di Malang 17 Juni 2008. Ayahnya bernama Oktamus Sylvester dan ibunya Fabrida Marianda.
Oktamus merupakan tentara yang bertugas di Divisi Infanteri 2 Kostrat Singosari. Pemain berdarah Maumere Flores ini mulai berkenalan dengan sepak bola saat berusia 4 tahun. Namun Evandra mulai masuk sekolah sepak bola saat berusia 7 tahun. Tak lama setelah masuk sekolah dasar atau SD di Malang, Evandra dimasukkan sang ayah ke SSB Angkasa. Namun latihan di Angkasa hanya 3 bulan, sebab SSB itu bubar. Setelah itu Evandra berlatih mandiri bersama sang ayah. Kebetulan Oktamus suka bermain bola, dan Evandra juga pernah berlatih di SSB Kameta sampai akhirnya bubar. Perjalanan karir sepak bola Evandra mulai menonjol saat bergabung dengan Persema Malang U11. Saat ia duduk di bangku kelas 5 SD. Dari sini ia merasakan pengalaman internasional. Tepatnya pada tahun 2022, Evandra terpilih dalam skuad Persema U13 yang mengikuti turnamen di Malaysia Kuala Lumpur Cup U13 2022. Saat itu Persema U13 meraih peringkat kedua. Sepulang dari Malaysia, Evandra Florasa bergabung dengan Pasuruan di Piala Soratin 2022. Dari Piala Soratin inilah bakat Evandra Florasa terpantau pencari bakat Bayangkara FC. Setelah 2 tahun di Akademi Sepak Bola Binaan Polisi tersebut, Evandra baru seleksi Timnas Indonesia U16 binaan Nova Arianto untuk persiapan Piala AFF U16 2024. Tidak hanya membela Indonesia U16, Evandra juga promosi ke Indonesia U20. Ia merupakan pemain termuda Indonesia U20 binaan Indra Safri di Piala Asia U20 2025. Evandra Florasa memuji mental bertanding rekan setimnya usai menghajar Yaman 4-1 dalam laga Piala Asia U17 Senin 7 April. Evandra yang menjadi bintang kemenangan Garuda Muda memberikan pujian kepada rekan setimnya. Indonesia sempat dalam tekanan Yaman pada awal babak kedua, namun bisa bangkit hingga akhirnya menang telak. Pendapat saya sangat-sangat luar biasa pertandingan kali ini. Di babak pertama kita sangat mendominasi permainan dan di awal babak kedua terkena gol penalti, ujar Evandra usai laga. Saya akui mental anak-anak kuat, kita bisa membalikan keadaan lagi. Ini pertandingan luar biasa, kita bisa menang, ucap Evandra menambahkan. Meraih 2 kemenangan beruntun menghadapi lawan-lawan kuat seperti Korea Selatan dan juga Yaman membuat Evandra senang. Dia berharap bisa menyapu bersih kemenangan di grup C dengan menumbangkan Afghanistan pada Kamis 10 April. Rasanya sangat senang dan moga-moga di laga berikutnya bisa meraih sapu bersih kemenangan lawan Afghanistan, tutur Evandra. Ya, dengan mengemas 3 gol dalam 2 pertandingan, Evandra Florasa kini ikut dalam persaingan top skor Piala Asia U17 2025. Evandra berterima kasih kepada rekan setim yang juga membantunya mencetak gol di turnamen ini. Saya cukup senang, tapi saya harus berterima kasih ke teman-teman. Kalau nggak ada teman-teman, saya nggak bisa cetak 2 gol ini, kata Evandra. Zahabi Goli menjadi salah satu pemain kunci di balik sukses Timnas Indonesia U17 mengalahkan Yaman pada babak grup C Piala Asia U17 2025. Dalam pertandingan di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal Jeddah, Arab Saudi pada Senin 7 April malam, Indonesia U17 menang 4-1. Dari 4 gol itu salah satunya dicetak oleh Goli Zahabi. Selain itu, pemain Persija Jakarta tersebut menyumbangkan assist untuk gol kedua Indonesia yang dilesakan oleh Evandra Florasa. 1 gol dan 1 assist ini membuat Goli jadi man of the match. Selepas laga, Goli diwawancara stasiun televisi resmi pemegang hak siar. Dalam wawancara ini, Goli mengungkapkan kegembiraan dan rasa hatinya atas sukses yang dicapai. Alhamdulillah bisa mencetak 1 gol dan 1 assist juga. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, ucap pemain yang telah debut bersama tim utama Persija Jakarta pada usia 15 ini. Alhamdulillah cukup baik penampilan saya hari ini. Semoga saya bisa memberikan terbaik dan bisa lebih baik lagi. Insya Allah bisa menang lawan Afghanistan, ucap Goli. Dalam pandangan Goli, performa Indonesia U17 sangat stabil. Semua pemain berusaha keras untuk menjaga performa dengan tampil disiplin dan juga komunikasi dengan baik. Tim bisa bekerja baik hari ini, bisa kompak juga, dan komunikasi baik. Tim alhamdulillah bisa mencetak 4 gol dan sebelumnya lawan Korea tekanan sangat beda, katanya. Dimintai pendapat soal Indonesia yang akan tampil di Piala Dunia U17 2025, Goli mengaku sangat bangga. Namun yang terpenting saat ini adalah fokus di Piala Asia U17 2025 terlebih dahulu. Alhamdulillah senang, bangga juga bisa tampil di Piala Dunia. Ini pengalaman perdana juga, semoga nanti bisa tampil baik di Piala Dunia, kata pemuda 16 tahun ini. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pencapaian yang luar biasa, Nova Arianto 30, Timnas Indonesia. Ini baru permulaan, tulis Kluivert dalam unggahan stories di akun Instagram miliknya.
Sebelumnya, Timnas Indonesia U17 lebih dahulu mengamankan kemenangan pada Senin 7 April. Hasil positif itu membuat Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan kedua di fase grup. Dua kemenangan beruntun itu membuat Timnas Indonesia U17 kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin. Pada akhirnya kelolosan Indonesia diketahui setelah Korsel tanpa ampun menghajar Afghanistan hanya beberapa jam berselang. Timnas Indonesia U17 sudah dipastikan tidak akan keluar dari posisi dua besar klasemen grup C. Indonesia hanya tinggal memperebutkan posisi puncak klasemen ketika bersua Afghanistan Jumat 10 April. Sementara itu, satu tiket tersisa dari grup C akan diperebutkan oleh Korea Selatan dan juga Yaman yang akan bentrok di laga terakhir. Timnas U17 Indonesia banjir apresiasi dari publik tanah air usai mengamankan satu tiket ke Piala Dunia U17 2025. Apresiasi datang dari para seniornya di Timnas Indonesia. Para pemain timnas senior ramai-ramai memberikan apresiasi kepada skuad Garuda Asia. Rizky Ridho jadi salah satu pemain yang paling totalitas. Bek 23 tahun tersebut datang langsung ke laga Timnas U17 Indonesia versus Yaman di Jeddah. Seperti yang diketahui, Rizky Ridho sendiri tengah menjalani ibadah umrah di Mekah. Dirinya datang dan juga mengabadikan momen mendukung juniornya di Timnas U17 Indonesia. Sementara Marcelino Ferdinand, Ole Romedi, Ragnar Oratmangun, dan juga Martin Pas kompak memberikan apresiasi. Mereka mengapresiasi generasi masa depan Indonesia yang sangat cemerlang. Masa depan sangat cerah, ujar Martin Pas di Instagram pribadinya. Masa depan di sini selamat anak-anak, ujar Ole Romedi di Instagram pribadinya. Masa depan, ujar Marcelino Ferdinand dan juga Ragnar Oratmangun. JHS, Kevin Dix dan juga Tom Haye juga ikut memberikan pujian tersendiri bagi perjuangan Timnas U17 Indonesia. Keberhasilan juniornya tentu bakal jadi motivasi bagi seniornya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, di samping itu perjuangan seniornya bakal kembali diuji pada dua laga terakhir ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan China dan juga Jepang pada bulan Juni 2025 mendatang. Timnas U17 Indonesia dipastikan lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia berhasil memuncaki klasemen grup C dengan raihan 6 poin. Posisi kedua grup ditempati oleh Korea Selatan dengan 3 poin. Yaman berada di peringkat ketiga dengan 3 poin. Afghanistan yang menelan 2 kekalahan berada di dasar klasemen. Kabar baiknya, Timnas U17 Indonesia dipastikan keluar sebagai juara grup. Evandra Florasa dan juga kawan-kawan memang masih menyisakan satu laga lagi yakni melawan Afghanistan. Namun apapun hasil laga tersebut tak akan bisa mengubah posisi Timnas U17 Indonesia di klasemen. Ya, seperti yang telah diketahui, Timnas U17 Indonesia unggul head-to-head atas Korea Selatan dan juga Yaman. Lalu siapakah yang akan dilawan Timnas U17 Indonesia di babak perempat final nanti? Ya, tim Merah Putih nantinya akan bertemu dengan runner-up grup D. Grup D sendiri sejauh ini baru merampungkan satu laga. Tajikistan menjadi pemuncak klasemen dengan raihan 3 poin. Korea Utara berada di urutan kedua dengan 1 poin. Iran menghuni peringkat ketiga dengan 1 poin. Sedangkan Oman berada di dasar klasemen dengan raihan 0 poin. Hal ini membuat Korea Utara, Iran atau Oman yang berpeluang menjadi lawan Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia dijadwalkan melakoni babak perempat final pada tanggal 14 April 2025. Duel ini nantinya digelar di King Abdullah Sports City Hall Stadium Jeddah, Arab Saudi. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.